Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah sampai ini malam kita masih diberikan kesehatan, umur panjang, badan sehat, waktu luang ada untuk ibadah, dan alhamdulillah kita istiqomah. Mudah-mudahan semua nikmat karunia yang Allah titipkan ke kita, kita syukuri agar kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur di sisi Allah hendaknya. Dengan harapan semoga semua amal kebaikan, amal soleh yang kita lakukan siang malam, pagi petang, kapan dan di mana saja, semoga diterima di sisi Allah hendaknya. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Masjid An-Nur yang sama kita hormati, yang hadir bersama kita, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, Bapak Ibu jamaah kaum muslimin, anak-anak kita dari pondok pesantren, para pembina yang hadir bersama kita, mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah ila akhir hayat kita hendaknya, bahkan sampai ke akhirat surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, Allah izinkan kita berada di bulan Rabiul Awal, bulan yang mulia, penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan ini, pada bulan Rabiul Awal ini, Allah kuasa mengutus seorang nabi sekaligus menjadi rasul, Khatimul Anbiya, nabi penutup, yaitunya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bersyukur yang tiada taranya Bapak Ibu, kalaulah Allah tak utus, maka manusia berada dalam keadaan zulumat, gelap gulita. Gelap di situ maksudnya bukan negari go nan gelap loh, tapi kehidupan masyarakat dan manusia. Dia berhukum bagaikan hukum rimba. Sia yang kue itu yang menang, sia yang kayu itu yang berkuasa.
Sedang layado Islam model itu kini. Mudah-mudahan kita selalu mengambil contoh. Alhamdulillah tadi imam kita membawakan rakaat pertama dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat yang ke-21 awalnya luar biasa. Bismillah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ada qad di situ, qad. Nah, dalam ilmu bahasa Arab qad itu artinya taukid. Taukid itu penguat. Sungguh, benar-benar, iyo batu-batu ado. Nah, gitu. Ndak bagarah do. Nah, itulah. Benar-benar ada pada diri Rasul itu uswah hasanah, contoh tauladan yang baik bagimu. Liman kana yarjullah wal yaumal akhir. Nah, dia ada syaratnya di situ tuh. Siapa yang ingin ketemu jumpa dengan Allah dan hari akhir, seluruh manusia pasti akan ke sana. Seluruh manusia, bukan orang Islam saja. Lai urang aja nyo, muaranya ke sana itu. Akhir. Jadi sangat luar biasa. Bapak Ibu hadirin, begitu Allah menyampaikan di dalam Al-Quran, maka sangat merugi besarlah manusia itu kalau tidak berpedoman dan mencontoh kepada baginda Rasul. Kita lihat Bapak Ibu, Allah menyatakan di dalam hadis qudsi, laula ya Muhammad, aku tidak akan ciptakan langit dan bumi beserta isinya. Nah, ini begitu pentingnya Rasul itu Nabi Muhammad. Kalau bukan karena engkau ya Muhammad. Yang kedua, namaku tidak akan disebut oleh hambaku umat, maksudnya kalau namamu tidak terbawa ya Muhammad. Dalam hadis qudsi itu, hadis qudsi itu firman Allah. Jadi maknanya dari Allah, lafaznya di Rasul. Makanya bahasanya nanti qala Allah Ta'ala. Adima kira-kira itu bu, namaku tidak akan disebut oleh hambaku kalau namamu tidak terbawa ya Muhammad. Dalam syahadat, tidak sah syahadat seseorang hamba itu kalau hanya ke Allah saja. Tidak akan diterima syahadatnya kalau hanya ke Nabi saja, kedua-duanya. Maka ada namanya syahadat tauhid, ada syahadat Rasul. Kalau kajian ilmu Sibai 20, kajian ilmu tauhid, ada ma'rifatullah, ada ma'rifatul Rasul. Itu wajib. Wajib. Fardu ain. Kalau tidak tahu, awak yang berdosa, sorang-sorang. Jadi ngaji itu bukan hanya banyak ketawa-ketawa. Tauhid itu perlu sangai. 13 tahun sebelum hijrah tauhid itu. Mendudukan pondasi itu dulu. Kokohkan dulu. Kuean. Nah, sudah itu baru pindah. Baiklah kamar-kamar ini. Kalau kuat. Kalau belum kuat jangan coba-coba. Banyak nan sase. Jadi banyak manusia-manusia yang sase itu karena tauhidnya udah dua. Yang ribu, hiru, piku ini segala macamnya.
Walaupun rumah ada kayak masjidnya ndak baik kalau ndak pasti ndak akan baik kalau masjid itu karena tauhidnya itu ndak duduk. Ini ke diri ke anak-anak ke generasi awak tu sangat perlu benar. Awak lagi rajin datang ayah ke rumah masjid, tapi anak apa dia saja salah ayah tu. Nah tu ayah nanti diseret ke neraka dulu itu. Betul, ndak beres juga anak. Makanya kau kewajiban awak tu membawa anak ke rumah masjid. Nah, kayak gitu tu. Bawa. Makasih nih Bapak pembina. Dan itu wajib. Ndak boleh ndak. Karena nak masuk sarugo tu ndak awak saja doh. Memang masuk sarugo tu nak gaya-gaya saja. Ya Bu, nak gaya-gaya saja Bu. Nak mudah-mudah kau berdia salah gitu di luar tu. Ndak, selamanya. Jadi ternyata sangat luar biasa. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi begitu Allah menyampaikan di dalam Al-Quran agar kita mengambil iktibar pelajaran dan pedoman. Rasulullah itu lengkap sudah, tidak ada cacatnya. Ada cacatnya. Jadi kadang-kadang kan di kampus-kampus yang teori-teori banyak yang disebut, dirujuk sebagai marja, sebagai referensi kajian-kajian ilmiah dari ilmu barat, dari Aristoteles, Socrates, Plato, Simandris, macam-macam lah. Padahal dalam Islam itu jauh lebih sempurna, kafah. Kenapa kita balik kawak balik? Ilmuwan Muslim pun tak mau mengangkat Islam. Kan banyak itu yang cerdas-cerdas. Di diri Rasul saja ada. Makanya filsafat itu kalau tidak hati-hati bisa gilo, bisa teler. Makanya Imam Ghazali itu kan awalnya kan filsafat itu. Baru lari beliau kepada tauhid, filsafat Islam. Maka muncul kitab beliau Ihya Ulumuddin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ternyata kalau kita mengharap ketemu dengan Allah, syaratnya amal soleh. Mengharap ketemu dengan Rasul, mendapat syafaat Rasul, hendak semudah membalik telapak tangan, butuh proses. Amal soleh kalau ketemu dengan Allah itu Al-Kahfi 110. Jawabannya itu, faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan sholihan. Amal soleh. Siapa saja yang ingin ketemu dengan Allah, dengan Rabb-Nya, dengan Tuhannya, maka harus beramal soleh. Nah, itu marifatullah. Harus diketahui itu. Jadi kita wajib kenal dengan Allah, wajib. Kalau tidak akan ketemu. Allah tidak mau. Dan Allah tidak ridho. Ya Tuhan nafsul mutmainnah. Yang diterima itu hanya yang mutmainnah, yang tenang, yang bersih, yang baik. Kalau tidak. Jadi kuncinya amal soleh. Kapan amal soleh? Di dunia. Belum semasa hidup. Kalau tidak hidup tidak bisa lagi. Makanya wajib kita ketahui tentang Allah. Harus marifatullah itu harus kita ketahui. Contohnya kan yang tidak boleh hanya satu, zat Allah. Itu tidak boleh. Tidak boleh diketahui itu. Jadi nanti Allah, nanti ada Allah punya zat, tidak boleh. Nah, di bawah itu boleh sifat Allah, boleh. Nah, itu yang menurut awak sifat 20-an. Nah, dia tidak 20 itu, 41 itu. 20 yang wajib, 20 yang mustahil, 1 yang harus. 20 tambah 20 tambah 1 sampai 1 kan? Nah. Bagi Rasul, bagi Nabi, yang awak ketahui kan sampai dia 9 itu. 4 yang wajib,
Yang mustahil 4 juga, yang harus 1. 4 tambah 1 9. 41 tambah 9 50. Nama kitabnya Aqaidul Khams, Aqidah 50. Gitu. Harus duduk itu. Supaya ndak wasera pemahaman awak tuh. Jadi sifat Allah boleh, dan itu harus. Kan itu kalau anak-anak di sekolah biasanya wujud kidam baqa mukhalifatul lil hawadis wa daniyah qiyamuhu bi nafsi qudrat yadhur samiyah basarkan gitu terus. Harus bahwa wujud Allah sama ndak dengan wujud makhluk. Apa nanti wujud Allah itu manfaat bagi makhluk? Itu harus. 4 bagi Rasul atau 9. 4 yang harus, mustahil 4, 1 yang harus. Dan itu kajiannya adalah kajian tauhid. Luar biasa Bapak Ibu. Makanya tugas kita memang harus banyak belajar. Kalau enggak mendengar, kalau enggak membaca. Makanya wahyu yang pertama turun itu kan apa bahasanya, Bu? Wahyu pertama turun. Iqra. Iqra tuh baca. Membaca tuh belajar itu. Tentang ilmu. Belum tentang ibadah. Ilmu dulu. Ilmu itu untuk diamalkan. Kalau beramal tanpa ilmu ditolak. Kalau ilmu tidak diamalkan tidak ada guna. Dia sharing. Luar biasa Bapak Ibu ilmu itu. Allah angkat itu orang yang berilmu. Lihat dalam Al-Quran. Menjadilah yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma ilmu derajat. Makanya harus berilmu. Adik-adik rajin belajar. Ndak main HP sekarang juru. Main HP itu anu kan pandai waktu. Belajar. Alhamdulillah, mohon maaf Bapak Ibu ya, sekadar apa saja, sekadar motivasi saja. Ambo sebelum membaca lo bisa lalu lo. Ndak namuah mata tu lalu lo. Kebiasaan kayak gitu dulu. Makanya hobi itu membaca. Di tampek kerajaan Ambo tu buku bahasa Arab. Kalau ada yang bahasa Arab padia saja, jadi kedua. Ini anak-anak ingin menyusun, boleh disusun Bu ya, ndak? Nya kalau susuninya susun awak beda. Tentu letak ada awak bodoh. Jadi harus banyak belajar. Wahyu pertama turun. Iqra. Itu ilmu tentang belajar itu. Membaca. Baca sedonya. Membaca itu ayat nantasuri. Nantasuri itu ya Al-Quran, hadis. Nantasiri itu alam dibaca. Makanya kalau di Minang alam tak kambang. Jadi guru tuh hebat orang Minang tuh. Baguru ke alam. Hebat, luar biasa. Kayaknya tanda-tanda di alam tuh banyak. Orang-orang kayak dulu kan kayak gitu tuh. Gabak diulu tanda ke hujan. Cewang di langit tanda kapane. Mencari api calia asok. Kan gitu. Ada asok, ada api tuh. Walaupun api kenyui seketik gitu kan. Itu hebatnya. Jadi ilmu sangat luar biasa. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Makanya harus banyak kita belajar ilmu tauhid. Jadi kesifatan Allah itu harus kita ketahui. Asma boleh. Asma Allah boleh dikaji itu. Ibu-ibu kalau majelis ta'lim itu kan sering itu. Asmaul Husna. Dibaca terus itu. Berapa Asmaul Husna itu? 99 ya? Boleh 99 enggak apa-apa. Karena dalam kajian tauhid Asmaul Husna itu banyak, kan?
ribuan. Nah, 99 saya kadang tak hafal awak kan. Nah, itu. Mana? Allah Ar-Rahman. Bah kasih sayang Allah itu. Ar-Rahim, Al-Malik. Jadi Malik-Malik yang kecil-kecil dia ada artinya tu. Malik di Indonesia siapa? Prabowo. Malik di Malaysia beda pula. Prabowo dah laku di luar negeri itu. Nah di luar negeri dah laku bawa mari itu. Tapi kalau Malik Allah, dunia akhirat, Raja Maharaja, King of, Raja di atas Raja, nggak ada. Dunia biasalah itu kan. Di akhirat pun jadi raja. Itu kan perlu tuh. Jadi kalau ada ibu-ibu, contoh kan majelis taklim kan ada rutin kajian rutinan tuh. Itu dibuka itu tuh, minta ke ustaz tuh, kalau ustaz kami ngaji tauhid tuh sampai 20-an. Jadi jelas duduk tauhid kita supaya kita semakin taqarrub ilallah, makin dekat kita dengan Allah. Ma'rifatullah itu wajib. Bahkan dalam kitab kajian CP20 itu kan ada tuh awaludin ma'rifatullah. Ya Pak ya? Awal dasar agama tuh engkau kenal dengan Allah. Bala ke sembahyang ke salat nyu ndak kenal doh. Awak sama aja orang lewat di muka awak nyu ndak tahu jawab ini ndak sapa awak doh. Walaupun ni doang awak bertumbuk je doang inyo. Nyu ndak kenal jawab doh. Coba kenal dari jauh, Pak Ustad, Buya, Bu, gimana kabarnya, sehat? Kenapa? Awak kenal. Kalau tidak kenal, nah cuek aja. Jadi orang-orang yang cuek-cuek ibadah itu dia tidak kenal dengan Tuhannya. Makanya kan pertanyaan pertama itu nanti di alam kubur kan, ini dibocorkan ya pertanyaannya. Ma rabbuka, kecuali kalau nanti udah berubah pula, itu lain pula soalnya enggak tahu tuh. Nah, jawab lu suak. Tapi soalnya resmi gini kok lah keluar itu. Nah, lah do bocorannya ma rabbuka, siapa Tuhanmu? Nama Jawa itu enggak muncul doh. Enggak mului doh. Mului awak lah menjadi tanah. Enggak ada lagi doh. Enggak ada. Siapa yang menjawab? Di sana fungsi nanti amal soleh kita. Nah, gitu. Maka nanti suatu hari al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Surah itu, Bu. Yasin. Nanti suatu hari mulut-mulut manusia itu akan digembok. Gantung gembok di situ. Wa tukallimuna aydihim, yang bicara tu kedua tangan. Tangan awak kau mengicik ni maksud tu. Ambo ndak pernah dibasuh doh sebenarnya. Jauh dua sebenarnya. Lai basuh sekali seminggu sebenarnya hari Jumat. Dan itu datang ke lambek lo sebenarnya. Muduk tak kajalo sebenarnya. Banyak perjalanan awak panjang Bapak Ibu. Tapi jangan stres lo nak. Jalannya sih duit tu. Kau stres lah karena itu kau kamu deko mati saya lalu bias. Kalau namu ada mati lah. Ya. Jadi makanya penting bagi kita. Semakin panjang hidup kita, maka pertanggungjawaban akan semakin banyak dan berat. Nah, makanya jalan malam mana duit. Kalau Nabi kan 63. Gitu. Tapi ingin capek mati jangan lain, tidak usah. Jalani saja, syukuri nikmat hidup itu. Lagi 70, alhamdulillah itu udah bonus tuh. Mau tanggung itu doh. Standar itu 63. Yang resmi itu 63. 61 atau 63. Kalau tahun Syamsiah Qamariahnya itu 61 dan 63 kan. Akhirnya awak lah dong mungkin 70. Alhamdulillah. Kalau lah umur model itu Bapak Ibu, bahkan Nabi mengatakan kalau umurmu sudah 40, hati-hati, waspada. Allah sudah percaya mamu. Begitu kata Rasul. Umur Nabi menerima wahyu umur berapa, Bu? Umur 40.
Maka wajib solat, wajib dakik ke rumah saji, wajib kebaikan, wajib. Tidak ada tawarnya itu. Kenapa? Allah menganggap umur 40 itu manusia sudah normal, sudah stabil, sudah waras tuh, aman, sudah aman tuh. Kalau ada ju umur 40 hendak solatnya lah doh, hendak warasnya tuh doh. Karena wahyu itu baru 40, gilonya tuh mah. Badan sana sehat itu, tak ada beres itu. Makanya umur takarannya. Umur 50, 60, hati-hati mendakik ke rumah saji lai. Ajo ke dipikir lai. Umur itu bagaikan dengan es batu atau batu es, terserah. Kalau ada freezer itu lataan dipakai tidak dipakai, manfaat tidak dimanfaatkan, dia pasti habis. Maka pakailah umur itu sebaik-baiknya. Pakai sebaik-baiknya supaya nanti tidak bermasalah. Karena umur akan dihisap. Umur akan dihisap. Tuh yang para remaja, awak ketek baru pada ada ceritanya dong. Akan dihisap. Hadisnya sahih, la tadallu maqdama 'abdi yaumal qiyamah. Tidak akan bergerak telapak kaki seorang hamba nanti di hari kiamat hatta yus'al, sebelum menyelesaikan persoalan hidup. Satu, an umrihi, tentang umurmu. Jadi itu 60 tahun kemana? Makanya syair orang dulu mengisian, kan udah mengisian tuh. Di suatu masa Anda akan ditanya, kan gitu ya Bu ya. Kita kenal ya Bu. Di muka sidang mahkamah Tuhan, kemana umur, harta yang banyak, kemana ilmu Tuhan gunakan. Itu akan dihisap itu. Nah, lepas kita. Semakin banyak harta, hisap semakin panjang. Hati-hati yang banyak harta. Penggunaan lelok untuk kebaikan. Ada mobil, bawa mobil itu, tidak ada alasan untuk tidak sholat ke masjid. Kalau ada auto, joto bayi. Kalau hujan hari, motor kalau jauh pakai motor. Ambo kan pakai motor tadi itu. Dari Kuranjai kemari jalan kaki itu sana elok tu mah. Ambo ibu pulang tu. Bu ya. Manfaatkan. Habis lah ndak ada. Fisabilillah pada jalan Allah. Ada sandal bawa, hilang sandal masjid, badia salah. Jangan dibawa sandal kawan. Iko sandal awak hilang, nya sandal kawan lu sembah. Atau pedandam nemu itu, ndak boleh. Itu maliang balik maliang nemu itu. Ndak boleh. Inyo mungkin mengamalkan kaji, ambil dan elok tinggal nang buruk saja kan. Inyo ambil sandal kawan dan apa sih sedoe gitu. Ndak boleh. Kalau hilang sandal awak di masjid, biarkan. Allah akan ganti. Awak di mana dulu tu ya? Hilang sandal tu. Sandal rancak mana? Baru balik tu, hilang. Hanya saudara kan ustaz. Bawa saya kau biar, ndak usah. Lebih rancak sandal hilang dari rumah saji daripada tidak pernah nampak sandal awak di rumah saji. Oh gitu. Tidak usah diambil sandal orang tu. Nyo ambil sandal awak di orang, padia salah, bersedekah melalui itu. Nanti di akhirat nyo nyinyir sandal tu. Pak, kau sandal pak dulu aja. Wah, ambil ya. Gitu. Iyo balik pak wata sasak saja kan. Anda bawa sandal tu biarkan saja. Kalau hilang sandal awak, jangan diambil pula sandal kawan. Itu maliang lawak nama itu, tidak boleh. Ikhlaskan saja. Lebih rancak sandal hilang dari masjid daripada tidak pernah nampak sandal awak di masjid. Kalau tidak pernah nampak sandal awak di masjid, tidak pernah ke masjid itu doh. Jadi oleh sebab itu penting bagi kita bagaimana kita untuk selalu termotivasi dalam melaksanakan ibadah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang berada di lingkungan Masjid An-Nur, nan tadanya maik masjid ko tadanya ke rumah, jangan di rumah aja sholat. Allah nanti akan tanya. Allah akan hisab tuh.
Orang gaib buto di zaman Nabi, ndak ada kami bimbang ke rumah saji, lagi disuruh aja ke rumah saji dan Nabi. Ya Rasul, saya tua, buta. Tuh, ndak ada kami bimbang, lagi bulia di rumah salat ya Rasul, anta sami'tu nida, engkau dengar azan, sami'tu ya Rasulullah. Iya, saya dengar ya Rasul. Fa'ajibhu, datang. Iko badan gadang, rumah balanci-lanci aja rumah saji. Talingo normal loleh. Ndak ada alasan awak besok di akhirat do Bapak Ibu, ndak ada. Nah, maka kalau cinta awak ke Nabi, ikuti Nabi itu. Apa yang akan diikuti? Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau awak cinta ke Nabi itu ikuti. Man ahabba syai'an, siapa yang cinta terhadap sesuatu, fahuwa abduh, dia akan diperbudaknya. Awak cinta sayang banah terhadap Pajero, dirawat di balian sungkui balian parfum gok roda diganti tiap sewanta gitu kan, macam-macam lah gitu kan. Ndak boleh tagores, hati-hati mana membawa. Oh, ndak tanggung, karena awaknya sayang, lambe-lambe gitu kan. Awak cinta kepada handphone, dirawat, jago lalu siapa apa panja dulu, jago lalu api ku panja dulu tuh, dek saking sayangnya. Cinta ke Rasul harus melebihi itu. Awak leh sayang ke orang kayak awak, leh sayang kayak kaya kan, sayang kayak mama kan, enggak, leh kan. Sayang ke Rasul, ke Nabi Muhammad SAW, iman taruhannya. La yu'minu ahadukum, kata Rasul, tidak akan beriman salah seorang di antara kamu. Yang itu iman taruhannya. Hatta, sehingga ahabba, dia mencintaiku, min walidihi wa walidihi wa nasi ajmain, melebihi kecintaannya terhadap orang tuanya, anak-anaknya, dan manusia banyak. Jadi cinta ke Nabi itu, ke Nabi Muhammad, harus melebihi cinta kita ketimbang kepada orang tua dan anak manusia. Oh kan, awak leh sayang jayayang awak, lah punya yayang, anu leh, iswana itu, aduh doh, Allah mah, piu-piu awak, ya kan? Sayang sama suami, sayang sama istri, sayang sama anak, iyo. Kecintaan kita tuh harus lebih kepada Rasul. Makanya sahabat dulu Bapak Ibu, kalaulah cinta kepada Nabi dan Rasul itu, cali Abu Bakar. Sadua lahe, harato beliau tu nyusarahan. Sadua lahe. Ditegur sama Rasul itu. Ya Abu Bakar, apakah ada ditinggalkan untuk anak dan keluargamu? Ada ya Rasulullah. Apa? Allah dan Rasulnya. Ush, luar biasa Bapak Ibu. Sangat penting ini. Ini kau dapat kau lapik awak kau diganti kau sampai kan itu lapik baru sama-sama. Makanya begitu. Tidak sama. Kita jangan hubud dunia. Jangan tertipu. Utsman bin Affan, lihat bagaimana beliau. Khadijah, lihat perempuan itu. Khadijah itu manusia terkaya di zamannya saat itu. Setelah nikah dengan Rasul, habis sehabis-habisnya fi sabilillah, pada jalan Allah. Begitu beliau cinta dan sayang. Bahkan apa kata beliau? Ya junjunganku, ya Rasulullah, andaikan habis harato amboko, nyampang ambo meninggal, kali kuburan ambo tu ambil tulang-tulang ambo tu, jadikan kejembatan demi tegaknya agama dan syariat Allah. Begitu kecintaan Khadijah. Jadi cinta terhadap Allah itu tidak ada apa-apanya. Jangan sampai awak terjebak beko alhaakumut takatsur.
Dek menumpuk hatta durtumul maqabir. Lah tiba saja pintu kubur maksudnya. Kalau tiba tu kubur tu tak ada harapan nak habis. Jadi oleh sebab itu awak mati-matian mencari nan katinggal, tapi tinggal nan kadibau. Paham bu? Jangan sampai itu terjadi. Sampai itu terjadi. Kalau ada ibu makan ahli mau pakai kali limo ibu. Jangan sekali pakai, cie lah. Sekali pakai limo, walau bantu Allah. Bantu kapan saja boleh. Zuhur cie, asar cie, maghrib cie. Sampai berkutu hari. So gantilah baru. Kalau tidak nanti dalam almari itu nanti akan jadi saksi hisap nanti itu. Ambo saja dibeli tidak pernah dipakai do. Wah, lama meninggal lo gaya dua saja. Baca gue dua. Pakai. Peci pakai. Udah beci pakai beci itu. Bau kalau udah dibeli kan beci rawat baik-baik. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi begitu kecintaan kita kepada Allah, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iman taruhannya. Orang-orang yang tidak mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu orang yang tak beriman. Itu pasti itu. Maka Nabi nanti akan memberikan syafaat, tidak akan bisa. Akan bisa. Baca orang mencintai Nabi itu satu. Kalau awak cinta terhadap sesuatu kan, acok menyebut-nyebutnya. Nah, awak sayang jo yayang awak tiup sebentar ba telepon yang bebek, udah mamam bebek. Padahal tentu bini awak terus bebek lo kan. Bebek itulah. Nggak usah ya. Pacaran nggak boleh ya. Kalau mau pacaran juga setelah nikah. Nah, gitu. Oh kami pacaran Islami bu ya. Adalah pacaran Islami bu ya. Nggak ada yang pacaran Islami do. Pacaran yang ada setoni. Nggak ada. Baru pacaran Islami itu mulai mendaki Bismillah, doh mendaki setelah Bismillah, doh ada mulai mengirim WA ke nelpon Bismillah, halo ya yang bebek gitu, iya, dah, tak boleh nikah dulu. Jadi Bapak pembina kalau gak lain caliaknya gua nak bujang-bujang gua pabinian salah apa ni yang lo ada. Ngerti kan bahasa Minang kan? Maaf ya, kadang bahasa Minang kan. Karena Bapak tidak bisa bahasa Mentawai. Ya. Jadi oleh sebab itu cinta kepada Nabi dan Rasul iman taruhannya. Baca ronyo agar kita cinta semakin cinta kepada Nabi, banyak menyebut itu banyak bersalawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau selawat-selawat yang lainnya boleh. Nah, bagaimana cinta kepada Nabi itu? Yang kedua, yaitunya mencontoh, mentauladani akhlak, sikap, kepribadian Nabi dan Rasul. Oh, habis. Ya, baik demikian saja Bapak Ibu. Mencontoh di akhlak Nabi itu contoh. Ya, dan diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan dengan momen kita di bulan Rabiul Awal ini kita semakin cinta kepada Nabi agar kita mendapat syafaat dari Rasulullah SAW nanti di akhirat kelak, agar kita dikumpulkan oleh Allah nanti bersama para Nabi dan Rasul dan hamba-hamba yang soleh nantinya. Amin ya Rabbal Alamin. Walkum minkum ila liqa fastabiqul khairat wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi. Ya Nabi